Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastada'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari ayat yang ke-9 dari surah Shad, ya. Maka ayat yang ke-8 kemarin, ya, dari surah Shad, dan ayat yang ke-9 ini juga sudah. Lalu sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, cuma kita kemarin membicarakan ayat yang ke-9 ini masih ada yang belum disampaikan, padahal penting, ya, mengenai ayat yang semakna dengan ayat ini. Jadi pada ayat yang ke-9 dari surah Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Ataukah ada pada mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad, Tuhanmu yang maha gagah perkasa, yang maha pemberi itu. Nah, jadi orang-orang Mekah itu protes kenapa wahyu Al-Quran ini, dan kenapa yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah kok Muhammad, bukan mereka atau orangnya mereka. Ya. Ini ayat ini kata Imam Ibnu Katsir sama dengan yang tersebut dalam surat ini, An-Nisa ayat 53 dan 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kecerdikan dan kecerdasan ahli tafsir Ibnu Katsir di dalam beliau menyampaikan, menuliskan tafsir ayat Al-Quran itu. Beliau karena sudah lihai, sudah pakar, ya, dan beliau banyak membaca, makanya beliau bisa menerangkan bahwa ayat surat Shad ayat 9 itu sama dengan ini. Surat An-Nisa, surat Shad turun di Mekah, turun lebih dulu. Di belakangnya kemudian turun surat An-Nisa. Ini. Di dalam surat An-Nisa ini ayat 50 berapa tadi? 53, ya. Ya, 53 atau 54 ini. Ya, 53 sampai 55. Allah berfirman, amlahum, ataukah milik mereka nasibun,
bagian minal mulki dari kerajaan itu, dari kekuasaan itu. Apakah kekuasaan itu nasib dari kekuasaan? Nasib, saudara, nasibun dalam bahasa Arab ini artinya, ini masuk dalam bahasa Indonesia menjadi nasib. Jadi, oh Allah, sudah nasibku. Kita suka bilang gitu. Aduh, sudah nasibku. Itu nasib itu bahasa Arab, Pak. Kita orang Indonesia, bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Jadi Anda orang Indonesia jangan anti Arab. Nabi orang Islam itu, Nabi Muhammad SAW itu orang Arab. Jangan anti Arab. Sebagaimana orang juga nggak mau, ya, bilang apa namanya, sebagaimana orang lain juga mengatakan jangan anti Cina. Gak boleh bilang Cina lagi sekarang. Ya, rasis nanti masuk ke masalah rasisme atau SARA itu ya. Jadi nasib itu artinya bagian. Dulu di zaman orang-orang ahli kitab, di zaman Bani Israel, sudah pernah terjadi seperti yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu Al-Quran, ada sebagian manusia yang protes. Kenapa kok yang jadi Nabi kok dia? Kenapa yang jadi Rasul kok dia? Kenapa yang menerima wahyu, menerima kitab suci itu kok dia? Kok bukan kami atau orang kami? Allah berfirman, Am lahum nasibum minal mulk. Apakah milik mereka bagian dari kekuasaan? Fa'idzan, maka kalau begitu, maka kalau kekuasaan bagian kekuasaan dari seseorang itu haknya ada pada mereka, mereka yang berhak membagi-bagi kekuasaan. Allah bilang apa? Kalau yang berkuasa itu orang jahat, orang yang tidak beriman, ya Pak, Bu, orang yang tidak beriman itu bahayanya kalau berkuasa, kata Allah, la yu'tunan nasa nakira, mereka tidak akan memberi kepada orang lain sedikit pun. Mereka tidak akan kasih kekuasaan sedikit pun pada orang lain. Ditutup aksesnya semuanya. Rekeningnya ditutup. Selesai. Ya, itu kalau orang-orang jahat itu bersikap kepada orang beriman. Kalau orang jahat berkuasa dan bersikap kepada orang beriman, itu kayak begitu. Mereka tidak akan kasih kesempatan kekuasaan sedikit pun kepada orang lain. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau berkuasa di Madinah sebagai penentu keputusan rakyat Madinah. Dan di Madinah pada waktu itu ada rakyat lain yang beragama Nasrani dan beragama Yahudi. Tapi Nabi kita tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada orang Yahudi maupun kepada orang Nasrani suruh masuk Islam. Enggak ada. Enggak ada cerita seperti itu. Yang ada adalah beliau menyampaikan kepada para pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani, ini loh Islam. Kalau kau mau percaya silakan. Kalau enggak percaya ya sudah. Itu ya. Jadi begitu Muhammad SAW itu. Masih mengajak dialog kepada orang lain. Nah, mestinya kita jadi pemimpin, jadi penguasa itu beri kesempatan orang lain yang berbeda pendapat untuk mengungkapkan pendapatnya. Kamu kok selalu protes aku terus, setiap kebijakanku kamu protes. Sekarang kamu punya solusi apa? Mestinya gitu dong. Ditanya. Nah, Allah berfirman, maka kalau begitu mereka tidak akan memberikan kepada manusia, maksudnya kepada orang lain, sedikit pun dari kekuasaan itu. Ya, nih. Jadi mereka tidak akan ngasih kekuasaan sedikit pun. Nah, setelah itu pada kalimat berikutnya Allah beriman, am yahsudunan nas, atau mereka merasa iri dengki kepada orang lain, alama atahumullahu min fadlih, atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari karunia-Nya.
Allah memberikan karunia-Nya, memberikan nikmat-Nya itu kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membagi-bagi apa yang Dia mau itu kepada siapa yang Dia mau, yang Dia kehendaki. Kita tidak bisa ngatur-ngatur Allah, nggak bisa. Ya, jadi Allah menyindir mereka atau mereka merasa dengki. Kami berikan wahyu ini kepada orang lain bukan kepada mereka. Tuh, lalu Allah bilang kepada orang-orang ini, faqad ataina, pada kalimat berikutnya ya, faqad maka sungguh ataina kami dulu pernah memberi ala Ibrahim kepada keluarga Nabi Ibrahim, kami beri Alkitab wal hikmata dan al-hikmah, wa atainahum dan kami juga sudah pernah memberi mereka ya keluarga atau keturunan Nabi Ibrahim mulkan azima, kerajaan yang besar. Jadi Allah menyindir orang-orang Mekah, hei orang-orang Mekah, Muhammad bilang sama orang-orang Mekah itu, apa milik mereka nasib dari kekuasaan. Siapa yang berkuasa, siapa yang tidak berkuasa, apa memang mereka yang ngatur itu. Padahal kalau mereka berkuasa, diberi kekuasaan seperti itu, mereka tidak akan pernah memberi kepada orang lain kekuasaan sedikit pun. Ya. Mereka maunya semuanya mereka yang ngatur, orang lain tidak boleh. Atau mereka iri karena kami memberi karunia kami kepada orang yang bukan maunya mereka. Kami berikan karunia, apakah mereka merasa iri kepada orang yang kami telah beri kepada mereka karunia kami, ya karunia Allah. Nah, lalu Allah bercerita, maka sungguh dulu kami pernah memberi kepada keluarga Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Musa dan seterusnya ya, Nabi Ishak ya dan anak turunnya yang benar menjadi Bani Israel itu. Kami sudah beri kepada mereka orang keturunan Nabi Ibrahim, Bani Israel itu Alkitab, Al-Hikmah, dan kami beri kepada mereka kekuasaan atau kerajaan. Ada di antara nabi-nabi Bani Israel yang menjadi raja yang terkenal, seperti Raja Daud dan Raja Sulaiman. Ya, Raja Nabi Daud nabi, rasul dan sekaligus raja. Nabi Sulaiman juga nabi Allah, rasul Allah dan sekaligus raja. Kami beri kepada mereka mulkan aziman. Cuma sebagaimana dulu pernah terjadi bahwa kami Allah sudah memberi karunia kami kepada mereka berupa Alkitab, Al-Hikmah dan kerajaan atau kekuasaan yang besar, tetapi di belakangnya beberapa generasi kemudian faminhum maka sebagian dari mereka man amanabih ada yang beriman kepadanya, ya, ada yang beriman kepada nabi-nabi kami yang kami utus. Wa minhum dan sebagian dari mereka man sodda'an ada orang yang menghalang-halangi darinya. Jadi saudara, sejak zaman dahulu kala, sejak zaman para nabi dan rasul-rasul Allah di zaman dahulu kala, ribuan tahun yang lalu. Kalau Nabi Isa Al-Masih itu hidupnya 2021 tahun yang lalu, maka Nabi Ibrahim jangan tanya itu lahirnya sebelum Masehi itu. Berapa ribu tahun sebelum Masehi itu Nabi Ibrahim itu lahirnya. Nanti kita baca sejarah mereka. Ya, para nabi-nabi ini. Sejak zaman dahulu kala, setiap ada Rasul Allah yang diutus oleh Allah kepada manusia, kalau Rasul itu tidak sesuai dengan kemauan sebagian orang, mereka tolak itu Rasul. Ya. Nah, lalu kata Allah, sejak zaman dahulu kala akan selalu ada minhum, faminhum, maka sebagian dari mereka, orang-orang zaman dulu kala, keturunan Nabi Ibrahim, itu mans amanabih akan selalu ada orang yang beriman kepadanya, kepada Rasul yang Allah kirim.
Wa minhum, dan sebagian dari mereka manusia, man sadda anhu, akan ada yang menghalang-halangi Rasul. Nah, seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, dinobatkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul Allah, orang Mekah yang notabene sesuku dan sebangsa setanah air dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya mereka menganggap Nabi Muhammad SAW itu orang baik, orang yang jujur. Tetapi begitu beliau Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, mereka berubah sikapnya. Dari yang semula mengatakan Nabi Muhammad itu Muhammad Al-Amin, orang yang terpercaya, lalu mereka mengatakan kadzab, Muhammad itu pendusta. Loh, berbalik Pak. Orang yang seperti itu akan selalu ada. Sebagaimana juga akan selalu ada orang yang beriman kepada para nabi dan Rasul Allah di setiap zamannya. Di zaman dulu seperti itu, zaman Nabi Muhammad juga ada yang beriman kepada Nabi Muhammad dan ada yang menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Mekah itu, orang-orang Quraisy, kafir Mekah penyembah berhala itu. Nah, saudara, ayat seperti ini menjadi pelajaran buat kita. Buat saya yang berbicara dan buat antum semua yang mendengarkan. Marilah kita lihat diri kita. Kita ini bersikap bagaimana terhadap Al-Quran. Apakah kita bersikap sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, menerima Al-Quran dengan sepenuh hati kita? Atau kita termasuk orang yang sadda anhu, orang yang menghalang-halangi dari Al-Quran? Kalau kita termasuk orang yang sadda anhu, termasuk man sadda anhu, orang yang menghalang-halangi darinya, maka Allah bilang wa kafa bi jahannama sa'ira, dan cukuplah dengan neraka jahanam sebagai api yang menyala-nyala, tempat tinggal mereka kelak. Nah gitu Pak. Makanya saudara sekalian, mumpung kita masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah untuk bernapas, untuk berbuat, marilah kita gunakan kesempatan hidup ini untuk berbuat yang baik-baik saja. Untuk mengikuti apa ujar Al-Quran, apa kata Al-Quran. Dan apa yang dikatakan atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak seperti itu, kalau kita hidup sampai menghalang-halangi ajaran Rasulullah SAW, menghalang-halangi Al-Quran tersebar luas, menghalang-halangi Islam tersebar luas, maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, wa qauluhu, dan ayat 9 surat Shad ini juga sama dengan qauluhu, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Loh, ini ada ayat lain ya yang isinya senada, seirama, sama dengan yang tersebut dalam surat Shad ayat 9. Allah bilang begini, Kul, katakanlah wahai Muhammad, surat Al-Isra ayat 10 ini, lau antum, kalaulah kalian, hei orang-orang Mekah, tamlikuna, kalian berkuasa, kalian menguasai, memiliki khazaina rahmati rabbi, perbendaharaan rahmat Tuhanku. Kalaulah
membagi-bagi rezeki, membagi-bagi kekuasaan, membagi-bagi kenikmatan, membagi-bagi kesenangan, itu dipegang oleh mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah, penyembah-penyembah berhala, bukan penyembah-penyembah Allah. Maka kata Allah, kalau begitu, jika demikian, la amsaktum, sungguh kalian akan menahan. Kalian akan menahan kekuasaan itu, jangan diberikan kepada siapapun. Mereka maunya berkuasa itu, orang-orang kafir Quraisy ini ya, yang saya ceritakan, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah, dan para penyembah-penyembah berhala, bukan penyembah-penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka berkuasa, kata Allah ini, kalian akan menahan kekuasaan itu. Karena apa? Khosyatal infak, karena kalian takut infak. Tidak mau memberikan. Takut infak artinya tidak mau memberikan. Gak suka infak, gak suka ngasih. Maunya kekuasaan diambil oleh mereka semuanya. Di segala bidang. Wah, sampai sekarang lagi ribut ini. Ya, Partai Demokrat itu. Mau dirampas katanya. Lagi rame ini Pak. Ya, ada orang tertuduh mengkudeta Partai Demokrat. Nah, karena akan diambil kekuasaan Partai Demokrat itu. Ya begitu Pak, kalau orang ahli dunia, ahlud dunia, pikirannya itu cuma dunia saja, ya kayak begitu itu. Kalau berkuasa kayak begitu itu. Makanya kita jangan seperti itulah. Sampai tuh kurang apa sih, duit sudah banyak, jabatan sudah tinggi, masih kurang apa lagi sih? Kok nggak ngasih kesempatan kepada orang lain sedikit pun? Mungkin karena ini anak ini pangkatnya aja cuma mayor kok mau mimpin partai besar. Harusnya diganti jenderal gitu loh. Ngapain lah, udahlah nggak usah ribut-ribut, nggak usah rame-rame. Pikirin rakyat kita yang masih banyak nggak bisa makan, masih banyak nggak dapat kerja susah. Itu yang harusnya kita pikirkan bersama. Kita sebangsa setanah air ini, warga negara kesatuan Republik Indonesia, mari menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ya, lalu memikirkan saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita bantu mereka sebisa kita. Dan itu kita lakukan bukan karena nusa dan bangsa, bukan demi nusa dan bangsa, tapi demi Allah, karena Allah. Itu ya. Nah, Allah bercerita bahwa Muhammad bilang sama orang-orang Mekah itu, kalau kalian memiliki kekuasaan dalam membagi-bagi rahmat Tuhanmu, ya Tuhanku, jika demikian, kalian pasti akan menahan, karena kalian tidak suka atau takut kepada infak. Dan kemudian Allah menerangkan, wa kanal insanu qatura. Coba lihat surat Al-Isra ayat 10, Mas. Oh ayat 100 ya? Oh salah ternyata. Coba lihat Mas, Mas Qoyim, surat Al-Isra ayat 100 di halaman berapa itu? 2? Coba dibaca, Mas Qoyim. Ayat 100, terjemahnya aja dibaca. Terjemah Kementerian Agama itu diartikan apa coba? Kita kepingin lihat. Di sini juga ada ini. Ini juga ada ini. Ini kok nggak bisa dibuka? Ya. Katakanlah kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan. Terus? Karena takut membelanjakan. No, ya kan? Dan adalah manusia itu saat kikir. Wa kanal insanu qatura. Wa kana, dan adalah al insanu, manusia itu. Ini Allah yang bilang Pak, bukan Sugeng. Allah yang bilang bahwa manusia itu punya sifat asli. Punya watak qaturo.
kikir, medit, pengasit. Semua manusia itu punya sisi sifat meditnya. Ya, saya enggak medit, ya sekarang belum kelihatan, belum ketahuan. Nanti satu ketika baru kamu tahu, oh iya, saya ternyata punya sifat medit juga ya. Gitu. Misalnya saya punya HP ini Pak, saya punya HP 2. Orang minta, kamu punya 2, aku minta 1. Ah, janganlah. Gitu. Kenapa? Itu termasuk medit juga. Terus gimana coba, ayo. Ya. Nah, kalau ada, ini biasanya yang begini keponakan-keponakanku atau cucu-cucuku. Sekarang ini anak-anak itu Masya Allah kecil-kecil itu sudah pegang HP Pak. HP-nya HP yang 1 jutaan lagi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lah cucuku 8 kali, berarti aku harus menyiapkan HP 8 Pak. A 1 juta. Ya Allah ya Rahman. Jadi saudara, Allah bilang manusia itu punya sifat kikir. Tapi ada yang kikirnya nemen. Kalau orang Jawa Timur bilang nemen. Pengasit banget. Banget gitu. Ada yang sedang-sedang saja, ada yang sedikit aja pengasitnya. Meditnya sedikit. Nah, kita kalau beriman ya berusaha kita untuk mengurangi sifat kikir kita. Ya, jangan nemen-nemen banget, jangan terlalu, jangan keterlaluan lah. Kikir boleh. Nah, ada kalanya kikir itu memang harus. Sifat kikir itu harus kita tunjukkan. Tapi pada hal-hal yang pantas untuk bersikap seperti itu. Misalnya ada orang datang kepada kita, Pak, saya minta apa? Sumbangan. Untuk apa? Untuk RT saya. Loh, sampean RT mana? Saya RT 6 sana. Loh, di sini kan RT 1. Kamu minta dong sama warga RT 6 sana. Kenapa kamu minta sumbangan ke RT 1? Ya, misalnya begitu. Itu enggak apa-apa gitu, begitu itu kikir itu juga. Tapi enggak apa-apa. Coba dong. Masa kau langsung dituju ke sini sih? Ketua RT-mu mana ketua RT-mu tuh? Nah, sumbangan RT ya sebisa mungkin diatasi oleh RT tersebut. Kalau tidak, ada rembuk RW. Zaman sekarang, kalau di sini kan kurang kelihatan ya. Kalau di Jawa tuh kelihatan banget Pak. Antara kegiatan RT 1 di kampung saya itu ada 5 RT. RT 1 sampai RT 5. Itu 5 RT itu dikuasai lagi di atasnya oleh RW. RW tempat saya tinggal RW 1. Saya tinggal di RT 2. Itu setiap sebulan sekali ada pertemuan RT. 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali pertemuan RW. Ada masalah-masalah apa di RT tersebut dikemukakan kepada Pak RW. Pak RW nanti akan membawa ke kelurahan. Dari kelurahan nggak bisa mutusin, bawa ke kecamatan. Dari kecamatan nggak bisa mutusin, bawa ke wali kota. Ke Gibran sana. Belum dilantik dia. Masih bermasalah. Jadi, saudara, kalau kita kikir pada saat yang tepat, nggak apa-apa. Ada orang sukanya itu beli narkoba. Kita tahu dia suka pakai narkoba nih, tahu. Cuma kasihan sama dia, nggak ngasih tahu ke polisi. Padahal kalau kasih tahu ke polisi selesai sudah dia. 4 tahun dikurung itu paling enggak. Ya. Tapi karena kasihan, kita nggak lapor sama polisi. Tapi dia suka minta terus. Kalau nggak minta ngamuk. Nah kita bilang nggak boleh. Saya nggak mau ngasih. Kalau kamu pakai untuk beli begitu nggak mau. Nah itu kikir seperti itu nggak apa-apa. Kikir kepada orang yang minta duit untuk berjudi, untuk beli narkoba, untuk minum minuman keras dan sebagainya yang buruk-buruk. Nah itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kikir dalam kebaikan, nah ini yang tidak disukai oleh Allah. Ya, kikir untuk infak, nggak boleh. Infak ya tetap harus, walaupun cuma sedikit nggak apa-apa. Karena Allah juga tidak minta infak seluruh hartamu. Allah minta kepada kita infak sebagian saja kok, enggak semuanya. Sebagian kecil aja. Nah, lalu Ibnu Katsir mengatakan wadzalika ba'dal hikayati, dan yang demikian itu sesudah cerita
Sesudah Allah bercerita anil kufari tentang orang-orang kafir, annahum bahwa mereka orang-orang kafir Mekah, angkaru mereka telah mengingkari bi'satar Rasul, kebangkitan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-basariyi yang berasal dari karangan manusia. Wa kama dan sebagaimana akhbaro Allah telah mengabarkan wa kama akhbaro ta'ala dan sebagaimana Allah Ta'ala telah mengabarkan an qaumi salih, ya, tentang kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Kaumnya Nabi Saleh zaman dulu kala. Nabi Saleh itu kan nabi yang pertama Nabi Ibrahim. Habis itu habis Nabi Ibrahim Nabi Idris, ya. Ya enggak? Ya. Habis Nabi, habis Nabi yang pertama Nabi Adam. Aku tadi bilang apa? Astagfirullahaladzim. Belum connect ini, sebentar. Minum kopi dulu, Mas. Astagfirullah. Saya ulangi ya. Nabi yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Walaupun kata Pak Mustar, mana Pak Mustar? Ini di tayangan YouTube tuh ada seorang ustadz mengatakan Nabi Adam itu bukan manusia yang pertama, masih ada manusia sebelumnya. Ustadz siapa gitu di internet. Oh itu kemungkinan orang orang ingkarus sunnah itu. Orang Islam yang mengingkari sunnah itu. Ada kelompok orang Islam yang mengingkari sunnah. Maunya kepada Al-Quran aja, nggak mau kepada hadis. Ya, udah biarin aja, nggak usah ditanggapi. Ya dia keyakinannya begitu ya biar aja. Ya. Nah, yang pertama Nabi Adam alaihissalam kan, kemudian Nabi Idris, benar nggak ini? Habis itu Nabi Hud, ya. Oh Nuh, habis Nabi Nuh terus Nabi Hud, terus Nabi Saleh. Nah ini. Nabi yang kelima. Pernah terjadi dulu zaman Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus oleh Allah, dipilih di antara kaumnya sebagai Nabi dan utusan Allah. Itu pembesar-pembesar, tokoh-tokoh masyarakatnya Nabi Soleh, itu juga protes. Kenapa sih Soleh itu sih yang diangkat jadi Rasul Allah? Kenapa bukan golongan di antara kita ini yang 12? 12 apa berapa itu? 12 atau 8 atau 8 kelompok. Ada 8 koalisi. Ya. Kenapa bukan dari koalisi kita sih yang dipilih jadi Rasulnya? Kenapa sih Soleh itu sih? Hina qalu, cerita itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Hina ketika qalu, kaumnya Nabi Soleh dulu pernah berkata, A'ulkiyadz dzikru alaihi mim bainina bal huwa kazzabun asyir. Saya lamuna ghodam manil kazzabul asyir. Aulkiya, apakah pantas diberikan adzikru, peringatan itu? Maksudnya wahyu Allah, kitab Allah, wahyu Allah kepada Nabi Soleh. Apakah pantas diberikan peringatan atau wahyu itu alaihi kepada dia si Soleh, Nabi Soleh maksudnya, min bainina, bukan kepada seseorang yang ada di antara kami. Lalu Allah bilang apa? Bal bahkan wahai Muhammad, kaumnya Nabi Soleh itu mengatakan dia si Soleh itu kadzabun, pendusta, asyirun, orang yang sombong. Jadi mereka menuduh Nabi Soleh itu orang yang pendusta dan sombong. Aneh ini. Kenapa mereka bisa mengatakan Nabi Soleh sombong? Lah dia minta orang lain nurut sama dia kok. Itu dibilang sombong katanya. Nah, lalu Allah jawab omongan kaumnya Nabi Soleh. Saya lamuna, mereka akan mengetahui ghodan, kelak, besok, kelak di akhirat nanti. Manil kadzabu, siapa orang yang pembohong. Al-asyir, siapa orang yang sombong. Apakah yang sombong itu si Nabi Soleh itu, atau mereka yang menuduh Nabi Soleh orang yang sombong? Apakah yang pendusta itu adalah Nabi Soleh, atau orang-orang yang mendustakan Nabi Soleh itu yang pendusta?
Nah, ini persis ayat ini. Ya, seperti ayat 9 surat Shad. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-10. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Teguran Allah yang kedua kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang kafir Mekah zaman dahulu ya, ketika Nabi kita masih hidup dulu. Allah bercerita, Muhammad bilang kepada mereka orang-orang Mekah itu, am lahum, ataukah milik mereka mulkus samawati wal ardi, kekuasaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Bilang Muhammad pada orang Mekah itu, hei orang Mekah, kenapa kamu protes kepada Muhammad SAW yang dijadikan Nabi dan Rasul Allah? Apa kekuasaan di langit dan di bumi, dan di antara langit dan bumi ini ada pada kalian, milik kalian? Kalau memang betul kekuasaan langit dan bumi itu milik kalian, sehingga kalian boleh protes kepada Muhammad yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, kalian bilang mengaku-ngaku, padahal dia bukan mengaku-ngaku. Dia memang diutus oleh Allah untuk menyatakan kepada manusia bahwa beliau adalah utusan Allah. Ya, kalau kekuasaan itu ada pada tangan kalian, falyartaku, maka silahkan kalian naik fil asbab, ke pintu-pintu langit, ke dalam pintu-pintu langit itu. Coba kalian naik ke langit sana lewat pintu-pintu langit. Di langit itu ada pintunya, Pak. Cuma kita nggak ngelihat. Dan dijaga oleh malaikat tuh pintu-pintu langit itu. Itu setiap hari dilewati oleh malaikat turun naik melaporkan kelakuan kita. Setiap subuh ini tadi, malaikat yang jaga malam naik ke langit menghadap Allah melalui pintu-pintu langit yang sudah ada penjaganya, membawa laporan. Nah, di antara laporan-laporan yang disampaikan adalah nanti malaikat sampai di hadapan Allah ditanya, malaikat, waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi di waktu subuh, hambaku lagi ngapain? Itu Allah bertanya kepada malaikat, bukan karena Allah tuh nggak tahu, Pak. Allah itu tahu, dia lebih tahu daripada malaikat. Sekedar SOP itu namanya, standar operasional prosedur kalau kita manusia. SOP-nya itu kalau ada malaikat lapor datang kepada Allah ditanya lebih dulu, hei malaikat, ketika kamu meninggalkan hambaku dia sedang apa? Malaikat akan menjawab, ketika kita lagi sholat subuh di masjid dia akan jawab, ya Allah, hambamu kutinggalkan dalam keadaan sholat tadi. Sholat subuh, kami ikut sholat. Jadi di waktu sholat subuh itu Pak, malaikat yang jaga malam dan jaga siang itu ngikut menyaksikan kita sholat subuh itu. Makanya sholat subuh adalah sholat yang utama. Kenapa? Karena disaksikan oleh dua malaikat yang jaga siang dan jaga malam. Demikian juga di waktu asar nanti. Sholat asar itu sholat yang utama. Kenapa? Karena di waktu sholat asar itu malaikat yang jaga siang, dari subuh dia mulai tugas mengawasi kita dan mencatat amal perbuatan kita. Sampai asar, nanti ketemu dengan malaikat yang jaga malam, yang turun dinas malam. Sholat asar bareng. Kemudian nanti naik ke langit, yang dinas siang naik ke langit laporan, yang dinas malam mulai tugas. Itu yang bercerita itu Rasulullah SAW. Aku tidak melihat, Pak. Itu yang lihat itu Rasulullah SAW. Nah makanya di sini ada ayat yang berbunyi, kalau memang kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu milik mereka, maka silakan mereka naik ke langit protes sama Allah sana. Itulah. Ya, ini dalam tafsir ayat ini diterangkannya begini. Ya, para ahli tafsir membahas ayat ini dengan perkataan atau pembicaraan mereka sebagai berikut. Amlahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Apakah milik mereka kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi? Maksud ayat ini bukan pertanyaan. Ini adalah istifham ingkari kalau dalam bahasa Arab. Kalimat tanya tak bertanya kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti orang mengatakan, apa kamu kira gue takut? Itu bukan bertanya itu. Dia mau bilang aku nggak takut gitu loh.
Ya Pak ya. Nah ini dalam bahasa Al-Quran juga ada. Apakah milik mereka kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Tafsirnya begini. Maksudnya yaitu laisa lahum dzalika, bukan milik mereka itu semua. Kalau memang itu milik mereka, falyartaku fil asbab, maka silakan mereka naik ke langit. Protes di langit sana, jangan protes di sini. Yang mengutus itu Allah. Gitu. Maksud ayat ini ta'au, jika mereka mendakwakan syai'an sesuatu min dzalika dari itu. Kalau mereka mendakwakan sesuatu bahwa diutusnya Muhammad SAW ini kurang pas. Kenapa yang jadi utusan Allah kok bukan orang lain? Kenapa mesti Muhammad? Yang miskin, yang bukan siapa-siapa itu tadi. Kenapa bukan dari golongan kami? Nah, kalau mereka mendakwakan seperti itu, falyas'adu, falyartaku fil aswad, maksudnya falyas'adu, maka silakan mereka naik fil asbab, ke dalam sebab-sebab alati yang tuwasiluhum ilas sama, ke sebab-sebab yang bisa menyampaikan mereka ke langit. Yang menyatakan Muhammad itu Rasul Allah itu Allah. Ya. Yang menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu Allah. Kalau kamu enggak senang sama Al-Quran, protes sana, kamu ke langit sana. Naik ke langit sana. Tuh. Nah, di sini diterangkan Abu Abbas sama, yang dimaksud dengan al-asbab, sebab-sebabnya adalah Abu Abbas sama, pintu-pintu langit. Waturukoha, dan jalan-jalannya. Jadi langit itu juga ada jalannya, Pak. Kita enggak lihat aja. Kita lihatnya jalan di bumi ini. Di langit itu juga ada jalannya itu. Cuma yang ngelewat sana ya para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit sana yang kita tidak tahu selain malaikat. Atau burung-burung. Nah, kalau saudara sekolah pilot, nah nanti akan diajari bahwa pesawat itu terbang itu pakai rute itu. Jadi ada aturan dalam penerbangan. Pesawat-pesawat itu terbang dalam ketinggian berapa feet, berapa kaki. Ya, yang ATR berapa kaki, yang Boeing berapa kaki, itu ada aturannya. Tidak boleh melebihi dari itu. Dan setiap kali akan turun, akan naik, lapor. Aku mau turun. Halo, ATC, halo, bandara yang terdekat. Ini kami pesawat dengan nomor penerbangan ini. Kami mau turun dari ketinggian segini ke segini. Boleh? Ya silakan, karena nggak ada pesawat yang di situ. Kalau sampai seenaknya turun itu nabrak pesawat yang di bawahnya itu nanti. Itu aturan penerbangan itu Pak. Jadi di sana ada jalur-jalurnya juga. Cuma sayangnya sekarang ini pesawat Jakarta Sampit lagi nggak ada Pak. Off. Makanya Bu Basu itu nggak bisa balik ke Sampit tuh. Nggak ada penerbangan Jakarta Sampit sini hari-hari ini. Nggak tahu sampai kapan. Tutup. Kecuali lewat Surabaya, lewat Banjarmasin, lewat Palangka. Ya. Jadi para pilot-pilot itu tahu bahwa di langit itu ada jalur-jalur yang boleh dilalui oleh pesawat. Setiap kali mau turun naik harus lapor. Gak boleh semaunya. Ya, jadi ada aturannya. Semua itu ada aturannya. Nah, demikian juga alam semesta ini ada aturannya. Alam besar, seluruh alam ini itu ada aturannya. Dan aturan alam semesta ini adalah milik Allah. Hanya Allah lah yang berkuasa dalam mengatur alam semesta ini. Manusia tidak punya kuasa sedikit pun. Manusia hanya berkuasa sesuai dengan yang Allah berikan kekuasaan itu kepada mereka. Ya, gitu. Jadi silakan mereka naik ke pintu-pintu langit dan jalan-jalan di langit sana. Min samain ila samain, dari satu langit ke langit yang lain. Wa kullu ma yuwasiluka, dan silakan mereka menempuh seluruh jalan apa saja yang bisa menyampaikan kamu ila syai'in min babin, kepada sesuatu dari pintu autorikin atau jalan. Fahuwa, maka semua pintu atau semua jalan, fahuwa sababuhu, maka dia dinamakan sebabnya. Makanya Allah memakai kata falyartaku fil asbab. Allah enggak berfirman falyartaku fis sama, enggak bilang begitu. Maka silakan mereka naik ke langit. Maksudnya ayat begitu, tapi Allah bilangnya enggak langit.
silakan mereka naik ya melalui apa saja yang ada dalam sebab-sebab itu. Silakan mereka naik melalui sebab-sebab itu. Jadi yang namanya sebab, sababun bahasa Arabnya, bentuk jamaknya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Quran. Nah, itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang bisa sampai kepada sesuatu. Itu namanya sebab. Sebab adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang atau sesuatu yang lain sampai kepada sesuatu. Itu bahasa apa namanya itu? Filsafat. Jadi sebab itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain. Saya bisa sampai di sini, ada sebabnya. Nah, sebab yang menyebabkan saya sampai di sini, yaitu ya namanya sebab jalan. Jadi makanya sebab itu bisa berarti jalan, bisa berarti cara. Jalan yang harus dijalani, cara yang harus dilakukan agar seseorang bisa berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Supaya saudara bisa jadi orang yang mengerti, yang pinter, yang berilmu, dari tidak berilmu, saudara harus menjalani sebab. Nah, sebab yang saudara jalani itulah jalan. Untuk bisa mengerti Al-Quran, saudara harus belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran di mana? Enggak ada, di kantor-kantor partai politik itu enggak ada. Adanya ya di masjid, di madrasah, di pondok pesantren, begitu. Di partai politik sana yang dibahas bukan Al-Quran. Mereka membahas bagaimana caranya bisa menang nanti 2024. Itu yang dibahas. Atau dalam pilkada nanti sebentar lagi, gitu. Nggak ada membahas Al-Quran, nggak ada. Nah, maka kalau orang kepingin sugih, kan dia harus menjalani sebab-sebab untuk menjadi sugih. Bagaimana? Kerja. Ngumpul-ngumpulkan duit sedikit-sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Itu ya. Jadi itu maksudnya ya. Fal yartaku fil asbab. Maksudnya wal ya'tu minha bil wahyi. Silahkan mereka datang melalui langit tadi bil wahyi dengan membawa wahyu. Kamu enggak terima Muhammad jadi utusan Allah. Karena dianggap Muhammad itu bukan siapa-siapa. Menurut kamu, orang-orang Mekah, ya, kamu silakan naik ke langit sana, minta wahyu sama Allah sana, turun ke bumi bawa wahyu, digitukan sama Allah, Pak, orang-orang Mekah. Lalu setelah kamu ambil wahyu dari Allah, terus kamu berikan ilah kepada man yahtarun, orang yang mau mereka pilih, silahkan sana. Naik ke langit sana, protes sama Allah, minta wahyu bahwa yang jadi rasul bukan Muhammad, tapi ganti jadi Abu Jahal, apa Abu Lahab, apa Abu Janda, gitu. Wah, gitu Pak. Ya. Nah, itu tafsir Al-Baghawi. Sorry ya Pak Abu Janda ya, aku cuma nyebut namamu aja Pak ya. Ya, kamu lagi terkenal soalnya. Terus Ibnu Katsir menerangkannya begini, amlahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaku fil asbab, ataukah milik mereka kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, maka silakan mereka naik ke langit. Itu digitukan sama Allah. Ya, itu kan sebetulnya Allah mengejek mereka. Gak mungkin mereka melakukan ini. Ini sama Pak, kalau ada orang sama kita kasih tahu, dia ngeyel, protes, padahal yang kita kasih tahukan kepada dia, yang kita beritahukan kepada dia itu sesuatu kebenaran, sesuatu yang baik, tapi dia protes. Kapan boleh ngomong yang mentok, menusuk hatinya. Nah, menusuk hatinya, boleh. Ini kan Allah menusuk hati orang-orang Mekah ini. Mana mungkin mereka bisa naik ke langit? Ditusuk. Kalau orang bahasa Solonya diwelehke. Kamu boleh melehke wong supaya dia sadar. Kamu ini ku kasih tahu baik-baik, dia cuma disuruh sholat aja loh. Kok enggak mau loh? Ngeyel kamu ya. Nah, kamu bilang gitu. Nah, itu enggak apa-apa Pak. Kepada orang yang ngeyel memang harus dibegitukan.
Tapi kalau pada orang yang bodoh tidak boleh. Kalau orang yang belum tahu jangan, kita tidak boleh menjelek-jelekan dia, nggak boleh. Tapi pada orang ngeyel boleh. Pada orang ngeyel menjelek-jelekan orang ngeyel itu boleh. Allah yang ngajari kita. Itu loh, Allah memaki Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah isi Abu Lahab. Itu kan mengutuk itu. Allah mengutuk. Ada lagi ayat yang lebih sadis lagi dalam Al-Quran tuh. Ulaika kal an'am. Orang yang tidak mau menerima Al-Quran ini, mereka itu seperti binatang ternak. Itu Allah yang bilang loh Pak. Dalam Al-Quran, surat Al-An'am itu. Atau surat Al-A'raf ya. Itu ya. Jadi saudara, kalau kepada orang-orang ngeyel kita boleh bersikap agak keras sedikit. Tapi ya tidak sampai memukul-mukul, tidak sampai membunuh, tidak. Tapi keras dengan omongan saja. Nah, Ibnu Katsir mengatakan, maksud ayat ini, in kana lahum dzalika, jika memang ada milik mereka kekuasaan itu, falyas'adu fil asbab, maka silakan mereka tempuh naik ke dalam sebab-sebab, yakni yaitu turu qasama. Sebab-sebab sini adalah jalan-jalan langit. Yakni falyas'adu, maka silakan mereka naik ila sama'is sabi'ah, ke langit yang ketujuh sana. Nanti di atas langit yang ketujuh naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nah di sana nanti kamu berteriak sana minta sama Allah, ya Allah, saya tidak setuju itu Muhammad jadi utusan Allah. Nah, silakan. Nah setelah Allah berfirman seperti ini, tsumma qala, kemudian pada ayat yang ke-11 Allah berfirman, jundum mahunalika mahzumum minal ahzab. Apa arti ayat ini dan bagaimana maksudnya? Jangan kemana-mana, insya Allah kita ketemu lagi membahas surat ini, ayat ini pada hari Jumat yang akan datang, insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.